Oke, ada beberapa kalimatnya Mill yang menurut saya bagus. Yang pertama dari On Liberty ya. One person with a belief is equal to a force of 99 who have only interest. Ini ngomong keyakinan. Satu orang yang yakin, percaya, itu kekuatannya setara dengan 99 orang yang hanya punya interest, hanya berminat, hanya suka. Kalian dalam hal apapun ini, kalian yang yakin bahwa filsafat itu penting, filsafat akan lebih berpengaruh dalam hidupmu dibandingkan yang hanya menganggap filsafat itu penting, hanya interest, hanya berminat. Nah, itu penjabarannya bisa panjang. Ini untuk gerakan. Every great movement must experience 3 stages: ridicule, discussion, adoption. Semua gerakan besar, semua usaha besar itu pasti mengalami 3 level ini. Yang pertama ditertawakan, yang kedua didiskusikan, dan yang terakhir diadopsi, ditiru. Banyak. Mungkin ngaji ini termasuk awalnya banyak yang menertawakan. Ridicule, ngaji kok filsafat. Kemarin ada yang pakai istilah dhalalah falasifah, kesesatan filsuf, kesesatan filsafat. Kita termasuk orang-orang yang sesat. Oke, ada yang menertawakan, tapi itu wajar. Great movement, jadi kalau ada yang kritik itu kamu pakai dari limit itu, tenang aja, nggak apa-apa. Kita baru ada di tahap awal. Ridicule, baru diketawain. Kalian mungkin merintis usaha apa, merintis bisnis apa, merintis gerakan apa. Biasanya yang pertama itu bisnis kayak gitu, untungnya berapa, dapatnya apa, tiwas capek, kan selalu pasti ada itu. Yang kedua discussion. Kalau sudah mulai sukses, orang mulai ngelirik, mulai bahas. Iya ya, bisa ternyata kayak gitu. Iya ya, tak pikir-pikir juga penting juga itu discussion. Biasanya terus masuk ke stage ketiga, adoption. Ditiru, diadopsi. Tak bikin juga kayak gitu deh. Kayak bisnis online. Dulu orang mungkin memandang bisnis online itu sebelah mata, apa jualan kok lewat internet, siapa yang beli, diketawain. Tapi terus dibahas, lalu ternyata banyak loh yang sukses bisnis online. Sekarang semua orang niru, adoption. Semua hal selalu ridicule, discussion, adoption. Dulu sekolah full day itu mungkin diketawain orang. Sekolah kok full day, pagi sampai malam. Lebih enak full day and night. Sehari 24 jam pesantren itu. Kayak gitu kan, diketawain, diridicule, tapi terus dibahas, discussion. Sekarang malah diadoption. Oke, jadi every great movement must experience 3 stages: ridicule, discussion, and adoption. Ini yang saya bilang tadi. Kuncinya kebahagiaan, meskipun dia mensyaratkan kebebasan, sebenarnya ada rumusnya, caramu menggunakan kebebasan. Katanya Mill, I have learned to seek my happiness by limiting my desires rather than in attempting to satisfy them. Jadi untuk bahagia kamu memang harus bebas. Silahkan menginginkan apa saja, cuma batasi keinginanmu. Kalau enggak, kamu tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Kamu bebas milih cita-cita, milih keinginan, tapi batasi. Kalau kamu tidak punya kekuatan membatasi, kamu tidak akan sampai pada terminal yang namanya kebebasan, kebahagiaan. Jadi bahagia itu mensyaratkan kebebasan. Cuma untuk mencapainya kamu harus tahu batas.
Karena begitu kamu nggak ngerti batas, kebahagiaannya tidak akan ketemu. Ya termasuk tadi, meskipun kamu nyari kesenangan, kalau kamu nggak tahu batas kesenanganmu ada di mana, kesenangan itu bisa jadi bencana. Jadi kamu suka makan di angkringan, tapi kamu harus tahu batas kapan mulai makan, kapan selesai makan, juga sepanjang apa kamu harus nongkrong. Kalau enggak akan jadi bencana. Kalau kamu nongkrong di situ terus mulai jam 7 sampai jam 10, nanti ya begitu kamu mau pergi kan tinggal total-totalan. Tadi makan apa saja, habis berapa sebetulnya. Karena kamu tadi nggak ngerti batas, nggak membatasi. Ngaji ini juga begitu. Awal-awal semangat masih seger paham, tambah belakang wattnya tambah kecil, baterainya tambah kecil. Itu kalau dilanjutkan, kita lanjutkan lagi ya sampai jam 12 itu ya nggak ngerti batas, malah bunuh diri, nggak jadi bahagia. Maka limit your desire, batasi keinginanmu. Kalau ada yang tanya, cita-citamu apa? Saya pinginnya ya Pak, jadi dosen, tapi nanti sekaligus pengusaha. Jadi kan enak nanti. Dan kalau bisa sih sekalian dokter, karena kalau saya sakit kan nggak capek-capek. Dan syukur-syukur bisa tambah pengacara, nanti kalau kena kasus kan tak. Nah itu ya jenenge orang nyari kebahagiaan. Kamu nggak ngerti batasmu sendiri. Harus kenal batas. Begitu nggak kenal batas, kamu bunuh diri. Nggak akan ketemu dengan kebahagiaan. Ini juga rumus, katanya Mill. That which seems the head of absurdity in one generation often becomes the head of wisdom in the next. Apa yang kelihatannya sangat absurd di satu generasi, kadang-kadang menjadi sangat bijaksana dalam generasi selanjutnya. Yang hari ini kayak tadi diketawain orang, mungkin di masa depan dia akan ditiru-tiru oleh orang. Yang hari ini kelihatan lucu, besok akan ditiru. Nah itu, ini rumus. Maka jadilah trendsetter, orang yang bikin tren. Diketawain gak apa-apa, karena ada kemungkinan besok kamu akan ditiru banyak orang. Oke, itu namanya trendsetter. Dulu orang celana itu besar, model cutbray. Sekarang modelnya agak meledat. Sekarang cowok-cowok pakai celana itu kan juga meledat kecil. Itu hari ini kan beberapa masih menertawakan. Dulu juga pasti ditertawakan, tapi lama-lama dia jadi tren. Yang kayak gitu dianggap gaya. Dulu yang pakai celana sobek-sobek itu hanya orang-orang tidak punya di pinggir-pinggir jalan. Sekarang orang kaya pun pakai celana sobek-sobek. Ya kan, dulu yang namanya orang kaya itu bajunya yang paling panjang, baju bahkan kadang sampai panjang dibawa oleh para pengawalnya itu kan. Sekarang justru yang paling kaya yang bajunya paling minim. Selebritis itu kan bajunya paling minim. Itu yang awalnya diketawain kadang-kadang bisa jadi tren selanjutnya. Ini semacam rumus katanya Mill. Kadang-kadang begitu. Oke. There are many truths of which the full meaning cannot be realized until personal experience has brought it home. Ada banyak kebenaran yang maknanya sepenuhnya tidak bisa disadari. Beda ya antara dimengerti dengan disadari. Sampai pengalaman pribadi membawanya. Banyak hal yang sudah kita pahami, tapi dia tidak akan bisa kamu sadari sepenuhnya kebenarannya sebelum kamu alami sendiri. Maksudnya itu, hari ini mungkin yang belum kawin sudah ngerti full teorinya kawin itu kayak gimana, tekniknya bahkan sudah hafal, tapi kamu nggak akan paham yang sejati sebelum kawin. Nah itu contohnya. Contoh liane golek dhewe. Yang paling gampang itu. Jadi banyak hal yang hanya bisa kamu pahami sepenuhnya maknanya
Kalau kamu sudah menjalani. Kalau hanya teori, belum. Itu maunya Mill. Ini yang terakhir, saya tidak tahu, saya ketemu kalimat bagus ini dari bukunya Mill. Marriage is the only form of slavery permitted by law. Pernikahan itu satu-satunya bentuk perbudakan yang sah secara hukum. Oh, itu panjang diskusinya. Kalau kita bahas sekarang, kamu nggak jadi ngantuk. Padahal kalau kamu nggak ngantuk, nggak tidur. Tidur itu kan fitrah. Jadi bahanmu aja. Kenapa sampai Mill, orang sekelas Mill ngomong semacam ini?